Anu kopi kamu ge? Habis. Habis. Bis. Ngopi lah dulu aku ya. Iya, gas. Aduh, nggak enak jadinya ngopi kayak gini. Aduh, kita baca komentar di YouTube dulu Ge ya. Ada komentar-komentar pertanyaan ini yang menarik ini. Ada ini dari siapa Ge? Ini dari Sugeng Rianto 9172. Pak dokter, minta ilmunya dong. Gimana cara sembuhin kaki belakang cempe, pincang bawaan dari lahir. Ini cempe saya umur 10 hari. Berarti ini tentang apa ya? Tentang cempe. Cempe itu apa Ge? Tahu nggak cempe kau Ge? Apa itu cempe? Cuman lah kru awak nggak tahu cempe cuman ada ini. Cempe itu anak kambing Ge. Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Belajarlah. Oke Sobat Dokadil, itu pertanyaan dari sobat kita Sugeng Rianto. Jadi poin dari pertanyaan Sugeng Rianto ini adalah ada kelainan cempe atau anak kambing, dan kelainannya itu sejak lahir, kemudian pincang, dan umurnya sudah 10 hari masih pincang. Nah, penasaran bagaimana pendapat saya terkait kasus ini? Nah, poinnya adalah cempe atau anak kambing, kemudian ada kelainan bawaan atau dari lahir, umurnya 10 hari dan dia pincang. Saksikan terus sampai akhir video ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel berbagi ilmu, informasi dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Nah, seperti di awal video kita akan membahas tentang kasus. Ini kasus dari komentar dari salah satu sobat kita, Sobat Dokadil, yaitu Sugeng Rianto. Dia bertanya terkait cempe yang punya kelainan ataupun punya gangguan yang sehingga dia pincang bawaan dan sudah 10 hari masih pincang. Nah, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara mencegahnya? Mari kita bahas. Nah, biasanya memang Sobat Dokadil, gangguan pada cempe atau anak kambing yang baru lahir itu sebenarnya cukup banyak. Seperti ada yang mencret, terus tidak mau makan atau minum susu dari indukan, kemudian kaki pincang dan lain-lain. Nah, seperti yang laporan kasus yang Sobat Dokadil kirimkan ini adalah kaki yang pincang. Nah, kemudian cara mengobatinya mungkin kalau mengobatinya mungkin karena dia masih kecil, apalagi 10 hari, belum lebih dari 1 bulan. Kalau cara mengobati dengan cara menyuntik mungkin tidak saya sarankan, karena dia masih terlalu kecil, terus sistem metabolismenya juga masih belum maksimal, organ hatinya juga masih ya namanya usianya masih muda, organ hatinya juga belum maksimal. Jadi kalau kita suntikan obat, kita kasih obat,
kasihan organ hatinya, kinerjanya jadi lebih tinggi lagi, dipres hatinya, kambingnya yang kasihan. Nah, kalau menurut saya untuk pengobatannya ini ya yang pertama penuhi dulu pakan ataupun air minum, dalam hal ini susunya. Cukupi susunya, cukupi pakannya, cukupi air minumnya, berikan secara cukup. Kemudian kalau masih bisa dapat kolostrum, kasih dia kolostrum, karena kolostrum itu mengandung lebih banyak semacam antibodi ataupun semacam vitamin dan mineral, sehingga lebih punya khasiat lebih tinggi dari susu yang biasanya. Kemudian dalam kasus ini kakinya yang pincang, kalau menurut saya beri kambing atau anak kambing ini kehangatan. Kehangatan seperti apa? Jadi bisa aja disinari, kalau Sobat Dokadil punya lampu infrared lampu infrared yang medis itu, ya bisa ditembakkan ke kakinya sehingga anak kambing memperoleh kehangatan dari lampu itu. Adapun kakinya dibilas dengan air hangat, misalnya ada kain yang bersih, basahkan dengan air hangat, kemudian dibilaskan ke kakinya, ataupun bisa juga pakai balsam. Nah, kenapa saya menyarankan menghangatkan anak kaki kambing ini? Karena tujuan dari hangat ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Nah, dan juga untuk merelaksasi otot-ototnya, sehingga harapannya dengan menghangatkan kaki-kaki anaknya tadi ini, anak kambing ini, peredaran darahnya semakin lancar, kemudian ototnya semakin meregang sehingga semakin mudah digerakkan, menjadi stimulasi gerakan bagi kaki-kaki anak kambing ini. Nah, Sobat Dokadil, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Tadi kita sudah bahas pengobatan, dan kalau menurut saya ya pas dia mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu sebenarnya dimulai dari anak kambing ini lahir. Nah, dimulai dari anak kambing ini lahir berarti kita fokuskan ke indukannya. Apa yang kita lakukan ke indukannya agar tidak terjadi hal yang demikian? Yang pertama yang paling saya sarankan untuk diperhatikan adalah terkait pakannya, pakan indukannya. Penuhi jumlah minimal pakan indukannya, kalau bisa berlebih sedikit juga nggak apa-apa. Jumlah pakannya, kemudian nutrisi pakannya, berikanlah pakan dengan susunan ransum yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kebutuhan indukan bunting. Karena ya banyak jenis pakan kambing aja juga banyak, ada yang untuk pejantan, ada yang untuk indukan dere, ada yang untuk anakan, ada yang untuk bunting juga ada. Sehingga ya Sobat Dokadil harus belajar lagi, memperhatikan lagi. Bisa banyak kok video-videonya di YouTube bagaimana cara menyusun pakan untuk indukan yang bunting. Nah, kemudian saran saya satu lagi, memang saran saya ini selalu saya sebutkan terus-menerus, yaitu terkait flushing pakan. Jadi flushing ataupun lakukan flushing pakan pada indukan ini 1 bulan sebelum dia melahirkan sampai dia 1 bulan sesudah melahirkan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kondisi fisik indukan tersebut dengan pakan yang di flushing, yang berkualitas, kemudian di flushing juga. Nah, kemudian banyak orang yang bertanya, flushing ini apa sih yang ditingkatkan? Nah, yang ditingkatkan ya memang jumlahnya. Nah, flushing pakan ditingkatkan jumlahnya, tujuannya untuk apa? Apa tujuannya? Ya tujuannya sebenarnya ada 2, tergantung kita, pilihannya kembali ke kita. Mau menaikkan energinya kah ataupun menaikkan proteinnya? Nah, itu semua jawabannya kembali ke diri kita masing-masing. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita
membaca kondisi ternak kita ini. Apakah ternak kita kekurangan protein ataupun kekurangan energi. Nah, kalau bisa ya flushing proteinnya flushing juga, energinya flushing juga. Gimana Sobat Dokadil? Nah, kebetulan memang kalau memang penjelasan ini kurang jelas, Sobat Dokadil bisa melihat video mungkin di layar kanan atas Sobat Dokadil bisa melihat linknya, silahkan diklik linknya tentang cara merawat anak kambing sebelum sampai sesudah lahir. Gimana Sobat Dokadil? Kalau masih ada komentar ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Kemudian jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, ada baiknya video ini disebarkan ke Sobat Dokadil yang lain, ke kawan-kawan yang lain, sehingga video ini semakin bermanfaat lagi. Video ini lebih luas lagi manfaatnya. Nah, satu lagi nih, jika Sobat Dokadil yang belum subscribe ataupun baru menonton video ini, pertama kali menonton video ini, silahkan subscribe channel Dokadil Institute. Karena channel ini kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Terima kasih kepada Boge yang sudah mendampingi syuting kita kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.